Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Nadia dan kedua rekan saya yaitu Saya Taskia Nur Asmina. Dan saya Bagasuli Pandu Widyaswara. Pada pertemuan ke-27 kali ini, kami akan membawakan materi presentasi yaitu Jihad Radikalisme Umat Beragama dan Muslim Moderat. Baik, langsung saja kami akan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Pada bab ke-12 kali ini, terdapat beberapa materi yaitu pengertian jihad dan radikalisme, latar belakang bentuk dan dampak radikalisme, upaya menanggulangi radikalisme, landasan dan macam-macam jihad, kemudian yang terakhir muslim moderat. Pengertian jihad dan radikalisme. Jihad adalah perjuangan yang dilakukan oleh individu muslim maupun kelompok Islam dalam menyiarkan agama Islam dan perjuangan-perjuangan lainnya yang lebih luas seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lainnya dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Jihad berbeda dengan perang. Meskipun sebagian orang barat mengidentikan jihad sebagai perang untuk menyiarkan Islam, jihad yang diartikan perang menurut Ali sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Islam. Jihad dalam arti perang suci, seperti yang dikemukakan oleh Klein dalam Ali dipandang sebagai satu pemaknaan yang dipengaruhi oleh konsep Kristen perang salib, di mana pandangan tersebut keliru sekaligus menyesatkan. Pengertian radikalisme. Umat beragama adalah paham yang menginginkan pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan sikap yang ekstrim. Radikalisme bukan ciri agama Islam karena Islam dalam menyiarkan agama menggunakan cara bijaksana, tutur kata yang santun, dan menggunakan cara berdebat yang dilandasi saling menghormati. Kata radikalisme berasal dari kata radikal yang berarti dasar atau sesuatu yang fundamental. Menurut istilah, radikalisme berarti pembaruan atau perubahan sosial dari politik yang drastis atau sikap ekstrim dari kelompok tertentu agar terjadi pembaruan atau perubahan sosial dan politik secara drastis. Landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad. Jihad dalam Islam terdapat dalam kitab suci Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Sementara itu, menurut sebagian ulama fikih, hukum jihad ada fardu kifayah dan fardu ain. Hukum jihad ada fardu kifayah, artinya jihad telah dilakukan oleh orang yang memenuhi persyaratan, maka gugurlah kewajiban orang yang menunaikan dan segenap muslim lainnya. Jihad menurut status hukum ini meliputi penegakan hukum Islam, belajar ilmu tafsir, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu pelengkap lainnya. Termasuk dalam hukum jihad ini ialah menghindarkan diri dari kemuhdratan dan menghindarkan diri dari kekurangan makan. Perlu ditegaskan di sini bahwa jihad bukan merupakan rukun Islam. Jihad hukumnya fardu ain. Jika pemimpin umat Islam telah memaklumkan mobilitas umum bagi kaum muslim yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan jihad dengan segenap
kekuatan yang dimiliki, misalnya pada umat Islam merasa terhalangi untuk melaksanakan rukun Islam dan terusik kedaulatan bangsa dan negara, maka mereka diperintahkan untuk berjihad, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Macam-macam jihad. Jihad universal. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 110, sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar mengampuni lagi Maha Penyayang. Sedangkan jihad secara kontekstual menurut Al-Rohib dalam Al-Bana ada 3 macam. Pertama, berjuang melawan musuh yang kelihatan. Kedua, berjuang melawan setan. Ketiga, berjuang melawan hawa nafsu. Sementara itu, macam-macam jihad secara kontekstual di era modern, menurut Sabirin, teridentifikasi ada 3. Pertama, jihad memerangi musuh secara nyata. Kedua, jihad melawan setan. Ketiga, jihad melawan diri sendiri. Jihad dalam pengertian universal di atas juga mencakup seluruh ragam jihad yang bersifat lahir dan batin, sebagaimana dicontohkan dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW selama di Mekah dan Madinah. Ketiga, jihad ekonomi adalah upaya membebaskan diri dari kemiskinan sehingga umat Islam menjadi umat yang kaya. Era modern ditandai dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Fenomena itulah yang perlu dijihadkan. Sebab Islam bukan identik dengan ajaran orang miskin dan kaum papa. Karenanya membebaskan diri dari kemiskinan merupakan jihad ekonomi. Berikutnya adalah jihad ilmu. Jihad di bidang ilmu sangat perlu diprioritaskan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, sejalan dengan jihad untuk kemajuan dan kejayaan suatu bangsa, termasuk dalam kelompok ini berjihad mengatasi pengangguran. Hal itu merupakan suatu langkah penyelamatan dari ancaman kefakiran, kriminalitas, dan degradasi moral. Baik, selanjutnya adalah berkenaan dengan latar belakang radikalisme umat beragama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya radikalisme di kalangan umat beragama. Bila diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, setidaknya ada 2 macam faktor latar belakang radikalisme umat beragama, yakni yang pertama adalah bersifat umum dan yang kedua adalah bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum adalah bahwa yang di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalis, minoritas, militan, ekstrim, dan juga radikal. Di dalam Islam sendiri, menurut Umar pada tahun 2000 ketika masih hidup, hal ini terbukti setelah kemangkatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 35 Hijriah. Utsman radhiyallahu anhu terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok orang Islam yang radikal. Peristiwa ini kemudian terulang lagi, terjadi Ya, bisa dilanjutkan lagi, Mbak Taskia. Oh ya, tadi sampai mana sebelumnya? Sampai latar belakang. Oke. Saya ulangi sekali lagi mengenai latar belakang dari radikalisme umat beragama. Latar belakang itu dibagi menjadi 2, yakni yang pertama bersifat umum dan yang kedua bersifat khusus. Radikalisme yang bersifat umum itu bersifat umum adalah bahwa di lingkungan umat beragama, apapun jenis agamanya, selalu terdapat kelompok fundamentalisme, kemudian minoritas, militan, ekstrim, dan juga radikal. Di dalam Islam sendiri, menurut Umar pada tahun 2006, gejala fundamentalisme dan radikalisme sebenarnya sudah ada sejak
masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih. Hal ini juga terbukti pada tahun 35 Hijriah, yang mana pada saat itu Utsman radhiyallahu anhu terbunuh secara mengenaskan oleh sekelompok umat Islam yang radikal. Kemudian terulang kembali pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga terbunuh oleh kalangan radikal dari umat Islam. Tindakan komunitas radikal tersebut lazimnya bernuansa karena politik. Sementara itu, latar belakang yang bersifat khusus antara lain yang pertama, hal ini karena pengertian seseorang terhadap agama yang tidak tepat, penyalahgunaan agama untuk kepentingan sektarian, pemahaman agama yang tekstual, rigid atau kaku, sempit, dan penyalahgunaan simbol agama. Kemudian yang kedua, agama digunakan sebagai pembenar tanpa mengakui eksistensi agama lain. Kelompok radikal agama ini mengklaim agama dan kelompoknya sebagai sesuatu yang paling. Yang ketiga adalah karena adanya penindasan, ketidakadilan, dan marginalisasi sehingga melahirkan gerakan perlawanan. Contohnya kondisi menyedihkan di Palestina, Afghanistan, dan Irak, serta beberapa negara yang lainnya. Lanjut, yang keempat adalah karena adanya tekanan sosial, ekonomi, dan juga politik. Jika tekanan itu melampaui batas ambang kesabaran, maka muncul gerakan perlawanan dan dengan menggunakan segala cara untuk meraih suatu kemerdekaan. Kemudian yang kelima adalah lingkungan masyarakat yang tidak kondusif terkait dengan kemakmuran, pemerataan, dan juga keadilan. Dan yang keenam, menolak modernitas dan lebih mengukuhkan peran formal. Pada saat eksistensi umat beragama dilanda krisis modernisasi, maka mereka mempertahankan diri dengan memunculkan reaksi dan krisis yang mengancam mereka. Dan selanjutnya yang ketujuh, yakni karena pandangannya atau worldview dari umat beragama yang berupaya memperjuangkan keyakinan yang mereka anggap benar dan sikap-sikap emosional yang menjurus pada kekerasan. Dan yang terakhir, mengenai latar belakang secara khusus, yakni kurangnya kesadaran bermasyarakat dan berbangsa, serta pluralistik sehingga menyebabkan hilangnya rasa toleran dan sebaliknya timbul fanatisme dan kepentingan sendiri. Sehingga di sini digarisbawahi bahwa fanatisme di dalam beragama itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Kemudian lanjut kepada pembahasan selanjutnya mengenai bentuk dan juga dampak radikalisme umat beragama. Yang pertama, bentuk-bentuk radikalisme umat beragama. Bentuk-bentuknya itu ada beberapa jenis. Bisa berupa aksi teror, membunuh diri, saling menyerang, aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintahnya, dan juga lain sebagainya. Aksi radikalisme umat beragama yang terjadi belum lama ini, antara lain, hal ini juga banyak kita ketahui dan sudah sangat familiar di kalangan masyarakat Muslim terutama. Yang pertama adalah timbul aksi kekerasan seperti tragedi Black Tuesday World Trade Center atau WTC pada tanggal 11 September tahun 2001 di Amerika Serikat. Biasa kita menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa 9/11. Itu termasuk salah satu bentuk dari radikalisme. Yang kedua, yakni tragedi bom di Legian Bali dan pengeboman Hotel JW Marriott di Jakarta yang mengakibatkan ratusan nyawa melayang sebagai akibat dari terorisme. Kemudian yang selanjutnya adalah aksi teror di Thailand Selatan, khususnya di Provinsi Patani, Narathiwat, Yala, dan juga Songkhla. Dan yang terakhir adalah perlawanan yang terjadi di Filipina Selatan. Hal ini karena tekanan rezim politik yang kuasa di Filipina terhadap kelompok minoritas Muslim, sehingga mereka tidak mendapat hak kebebasan beragama. Dan kemudian menuju pada pembahasan dampak radikalisme umat beragama. Secara umum, radikalisme umat beragama mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal dan juga vertikal. Apalagi yang terlibat adalah berasal dari kelompok agama yang berbeda.
Kemudian dari sisi psikis, radikalisme agama menimbulkan keresahan dan ketakutan pada masyarakat dan kurang adanya sikap saling percaya terhadap rakyat dan juga penguasa. Secara internasional, aksi-aksi radikalisme tersebut mengakibatkan turunnya citra bangsa, negara, bahkan agama yang dipeluk oleh bangsa tersebut. Penyebabnya tidak lain karena banyak orang yang menyamaratakan antara agama dan juga praktik-praktik yang dilakukan oleh umat beragama. Kemudian ada juga radikalisme yang terjadi di Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. Hal ini dampaknya juga mengakibatkan daerah-daerah yang menjadi objek pariwisata pada turis asing maupun domestik yang mendatangkan devisa bagi negara, akhirnya mereka kehilangan pemasukan strategis. Nah, kemudian menurut Thohir, kini pada saat ini radikalisme terutama bermotifkan agama menjadi perhatian kaum agamawan dan juga para pemerhati sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan pertahanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini juga dengan merembaknya aksi kekerasan di luar negeri seperti yang sudah dijelaskan mengenai tragedi WTC di Amerika Serikat, dan juga tragedi di dalam negeri, yakni tragedi Legian Bali, kemudian ada juga pengeboman Hotel JW Marriott, dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadikan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam turut merasakan efek buruk tersebut. Padahal aktor intelektual di balik teror tersebut berasal dari luar negeri atau bukan dari umat Islam Indonesia dan hanya dilakukan hanya oleh sekelompok kecil dari umat Islam di Indonesia itu sendiri. Ya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya menanggulangi radikalisme. Upaya-upaya untuk menanggulangi eskalasi radikalisme umat beragama di Indonesia, khususnya di negara-negara lain pada umumnya, dapat dilakukan dengan mengetahui secara tepat akar permasalahannya. Selanjutnya, dicari solusi yang tepat dan bijak dengan melibatkan pihak-pihak terkait, khususnya para pelaku radikalisme agama. Di antara upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi radikalisme umat beragama adalah 1. Perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Sudah saatnya dan sudah semestinya umat Islam di dunia tidak diposisikan sebagai lawan barat pasca berakhirnya era perang dingin. Namun sebaliknya, umat Islam di dunia harus diperlakukan sebagai sahabat dan partner dalam berbagai bidang kehidupan secara bermartabat dan tidak diskriminatif. 2. Mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional. 3. Reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid, dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. 4. Melakukan modernisasi kehidupan umat secara selektif dengan mengakomodir sisi positifnya dan mengeliminir sisi negatifnya. 5. Menanamkan kesadaran setuju untuk tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlu disampaikan pula kesadaran umat beragama di era globalisasi ini untuk dapat hidup bersatu di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara, meski tidak harus melebur menjadi satu. Selanjutnya adalah Islam moderat. Kata moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebih-lebih atau ekstrim. Moderat merupakan pandangan atau sikap seseorang yang cenderung ke arah pengambilan sikap dengan menggunakan jalan tengah. Dengan demikian, Muslim moderat dapat didefinisikan sebagai pandangan seorang Muslim atau umat Islam terhadap suatu persoalan dengan selalu menghindarkan praktik-praktik yang radikal dan cenderung menyikapi segala sesuatu dengan mengambil jalan tengah. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran, karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Padahal,
Saat itu, penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Orang Islam di Indonesia tetap mengamalkan akidah syariah dan akhlak secara murni. Keragaman pandangan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia hanya berada pada tataran furu'iyah. Di Indonesia, umat Islam yang merupakan populasi mayoritas itu kaya dengan khasanah tradisi dan budaya, dan memiliki banyak institusi sosial, budaya, ekonomi, politik, keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya adalah NU dan Muhammadiyah, serta beberapa organisasi sosial keagamaan lainnya. Hal itu dilukiskan oleh Az-Zumardi Azra pada 2006 dengan sangat indah melalui pernyataannya berikut ini. Indonesian Islam is very rich, not only in terms of its culture and social expression, but also in terms of institution. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini adalah jihad, radikalisme umat beragama dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kami dari kelompok 12 mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.